Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang salah satu komponen subtes pada P3K tahun 2022 ini, yaitu tes bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu, ini perlu digarisbawahi bahwa Bapak Ibu jangan meremehkan tes bahasa Inggris. Nah, banyak sekali peserta yang gugur di tes bahasa Inggris waktu itu di tahun angkatan saya di tahun 2021. Seperti yang dilansir pada Detik News ini, ratusan kursi dosen kosong, paguyuban peserta tes CPNS minta solusi Kemendikbud. Nah, salah satu apa yang membuat peserta tersebut tidak lolos, ya ini nih, tes bahasa Inggris. Selain itu, masalah lain yaitu terdapat tambahan skor ambang batas untuk subtes literasi bahasa Inggris dengan skor 4 yang sebelumnya, maksudnya di tahun 2019 tidak ada sama sekali. Nah, jadi banyak peserta itu tidak melampaui passing grade, yaitu sebesar 4 skor atau skor 4 di literasi bahasa Inggris. Nah, ini padahal nilai yang lainnya itu bagus, SKD-nya bagus, etika dan tridharmanya bagus, kemudian penanaran masalahnya bagus, wawancaranya bagus, micro teachingnya bagus, tetapi terkendala di bahasa Inggris. Ada yang betul 1, ada yang betul 2, dan itu kan tidak memenuhi passing grade. Itu ya Bapak Ibu. Nah, di video ini saya akan sedikit sharing terkait dengan pengalaman saya. Ini murni pengalaman saya di tahun 2021. Waktu itu saya tes di TILOG UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, waktu itu saya mendapat, ini bukan sombong Bapak Ibu, tapi hanya sekedar sharing. Waktu itu saya mendapat skor 8. Ini benar 8 ya maksudnya. Karena kita lihat di sini, literasi bahasa Inggris itu jumlah soalnya 20, kemudian jumlah minimal skornya 0, jumlah maksimal 20, skor ambang batas 4, bobotnya 15%. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi waktu itu ya saya juga sangat bersyukur sekali karena skor saya TOEFL pun tidak nyampe 500 ya Bapak Ibu, 47,5, lebih dikit lah. Tapi ada beberapa tips yang nanti saya sharing kepada Bapak Ibu bagaimana caranya saya bisa mendapatkan skor 8 pada tes bahasa Inggris. Nah, tipsnya adalah yang pertama, Bapak Ibu harus memperbanyak literasi jurnal. Ini salah satu yang saya rekomendasikan adalah jurnal Prosedia, Social and Behavior Sciences. Karena bahasa atau penggunaan kalimat di tes literasi bahasa Inggris ini sangat berbeda dengan tes TOEFL, yaitu lebih mirip-mirip ke IELTS. Dan waktu itu pun saya merasakan hanya beberapa kosakata yang saya mengerti atau yang saya paham artinya. Jadi ya ujuk-ujuk bismillah aja mana yang maknanya. Oke lah, nanti kita jelaskan tipsnya. Oke, silahkan Bapak Ibu, nanti silahkan perbanyak baca di jurnal Prosedia ini ya, Social and Behavioral Sciences. Kemudian yang kedua, langsung baca soal Bapak Ibu. Kemudian cari jawaban sesuai bacaan. Nah, kenapa saya sarankan langsung membaca soal? Itu kalau misalkan Bapak Ibu membaca paragrafnya dulu atau bacaannya, nanti Bapak Ibu akan kehabisan waktu. Karena di samping kita mengejar waktu, otomatis kita harus bisa menerapkan tips-tips bagaimana cara membaca cepat. Itu langsung baca soalnya, kemudian cari jawabannya di bacaan. Itu langsung baca soalnya. Kemudian yang tips yang ketiga, cari makna yang berbeda dari setiap jawaban. Nah, waktu itu misalkan kita dipilihkan ada opsi 5 pilihan A, B, C sampai E, kemudian cari yang
Kalau memang sudah mentok-mentok ini nggak tahu ataupun nggak paham terhadap bacaan maupun soal, pilih jawaban atau pilih jawaban yang satu jawaban yang berbeda makna dari kesemua jawaban tersebut. Nah, bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu perhatikan huruf-hurufnya ataupun kalimat-kalimat dari semua jawaban tersebut. Dari 5 jawaban tersebut pasti ada satu jawaban yang benar. Gitu logikanya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu berlatih dari sekarang, terutama untuk manajemen waktu. Dulu saya triknya adalah saya buat timer, stopwatch, kemudian saya belajar membaca paragraf itu berapa lama, kemudian membaca jawaban itu berapa lama, kemudian dari satu soal itu nanti saya habiskan berapa. Karena ingat Bapak Ibu, ini kita bisa itu karena kita terbiasa. Jadi kalau harapan saya, silakan Bapak Ibu berlatih dari sekarang, dan terutama untuk manajemen waktu. Jangan sampai nanti di tengah lokasi tes Bapak Ibu kehilangan concern. Nah, berikut saya menunjukkan ini terkait dengan salah satu jurnal yang sebentarnya. Nah, ini adalah salah satu bacaan waktu itu tentang bullying. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa download di laman ini ya, Prosedia Social and Behavioral Sciences. Jadi kalimatnya itu kurang lebih seperti inilah. Saya juga waktu itu agak susah memahami karena memang saya orangnya basic saya adalah sains kimia, kemudian dihadapkan dengan suatu bacaan yang berbau sosial. Jadi mau nggak mau saya harus mempersiapkan diri waktu itu Bapak Ibu ya. Oke, silahkan Bapak Ibu, saya doakan semoga Bapak Ibu lancar dalam persiapan tes P3K tahun 2022. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin tanyakan silahkan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.